Salam, selamat pagi anak-anak di rumah. Iya, apa kabarnya anak-anak di rumah ya? Ya, Lause doakan anak-anak di rumah tetap sehat-sehat saja ya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan yang baik ya. Kita boleh ibadah ya, sekalipun anak-anak ibadah dari rumah ya. Kita bersyukur Tuhan yang terus menolong, mimpin, menyertai kita ya. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita berdoa, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya. Kita memuji Tuhan ya anak-anak ya. Ya, anak-anak mungkin tahu lagu yang katanya dua jalan ya. Di dalam dunia itu ada dua jalan. Ya, ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar ya. Ya. Di dalam dunia itu kita diberi dua pilihan ya. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar ya. Mau ke surga atau ke neraka ya. Anak-anak juga dikasih dua pilihan ya. Anak-anak di rumah diberi dua pilihan. Mau belajar dengan sungguh-sungguh atau malah malas-malasan ya. Supaya kita ingat dengan dua opsi ini, kita memuji Tuhan, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Ya, sekali lagi, di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sempit Tuhan berkati. Iya. Iya, anak-anak di rumah, ya kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan ya. Tutup matanya, kita berdoa ya. Lalu saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan terus menolong, memimpin, menyertai, dan menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang terus memberi kami tubuh yang sehat, kami boleh berdoa, kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kasih setia dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, inilah hidup kami yang Tuhan pakai, yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, inilah kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Lause masih semangat? Iya, Lause masih semangat? Semangat ya. Kita masih muji Tuhan ya. Kita katakan KASIH. Kasih, 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 kasih.
firman Tuhan ya. Anak-anak di rumah siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Taman Tuhanku. Ya, adik-adik, sudah siap mau dengarkan cerita? Siap? Ya, kalau sudah siap, kita mempersiapkan diri kita berdoa dulu ya. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan, ingatkan kami Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Pimpin kami Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik pernah dengar tentang Musa membela laut? Pernah?
Wah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi saat ini kita mau lihat sebentar ya videonya bagaimana Musa membelah laut itu. Oke, ayo kita saksikan. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu? Wow, itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Ya, adik-adik sudah melihat bagaimana Musa membelah laut. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pergi dari Mesir. Wah, adik-adik, itu kita harus sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Mentaati perkataan Tuhan, baru Tuhan pimpin kita adik-adik ya.
Tuhan memimpin bangsa Israel ya melewati Musa supaya mereka bisa sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, kalau tidak taat tidak akan terjadi adik-adik, tidak bisa ya. Ya, sama seperti kita saat ini. Adik-adik tadi ada lihat video juga ya. Lalu saya ada bukakan video satu lagi ya, yaitu tentang perubahan kita, yaitu Tuhan menciptakan bunga telang ya supaya kita berubah dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik kita saksikan sebentar, oke? Ya, adik-adik, ada yang di depan kita ini ada sesuatu yang Lause mau peragakan kepada adik-adik. Adik-adik, coba kita lihat ya. Ini namanya apa ya, adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ini bunga apa namanya? Tahu? Bunga apa? Ini namanya bunga telang. Ya, adik-adik, coba kita perhatikan perubahan apa yang terjadi pada bunga telang ini setelah Lause kasih air panas, ya. Air panas dan juga air es ya adik-adik. Mana yang terjadi sesuatu itu perubahan. Ayo coba kita buktikan ya adik-adik ya. Adik-adik Lause kasih beberapa ini dan juga ada 2 ya. Satu juga yang satunya kita lihat perubahan apa ya yang terjadi ya. Adik-adik harus berubah. Coba, tapi yang satunya Lause kasih es ya adik-adik ya. Lause kasih es batu ya. Coba Lause kasihkan ini air panas Lause kasihkan. Coba adik-adik perhatikan ya apa yang terjadi. Dan yang satu ini juga Lause kasih air panas juga ya. Coba teman-teman kita nih aduk, tolong Lause adukkan. Ayo, Deus ambil. Kevin ambil, aduk-adukkan. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, aduk-aduk begini. Wah. Ya, adik-adik, mana yang berubah? Mana yang berubah? Yang sebelah kanan Lause ya. Yang sebelah kiri Lause berubah enggak adik-adik? Ya? Berubah enggak ini? Ini tidak berubah. Ya adik-adik ya. Ya, itulah hidup kita harus seperti bunga telang ini yang Tuhan ciptakan supaya kita bisa berubah ya, berubah seperti ini. Ya, adik-adik sudah menyaksikan juga kan tentang bagaimana perubahan bunga telang itu. Jika bunga telang itu dimasukkan air panas, dia berubah. Tapi kalau dia dimasukkan air yang dingin tidak berubah, maka dia juga tidak ada perubahan sama sekali adik-adik. Wah adik-adik, kita jadi anak Tuhan ya harus berubah menjadi berkat bagi orang lain ya. Sama seperti Musa membawa bangsa Israel, waktu itu bangsa Israel sudah merasa penderitaan yang begitu sangat sakit hati ya, mereka disiksa, dipaksa untuk bekerja. Mereka berdoa kepada Tuhan adik-adik supaya mereka dibebaskan. Jadi setelah itu Tuhan mendengar doa mereka. Jadi Tuhan membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Wah, dalam perjalanan ya adik-adik, di situ Raja Firaun tidak mau melepaskan mereka ya. Tapi Tuhan tetap memimpin mereka, membawa mereka mau keluar dari bangsa Mesir. Ya dalam perjalanan ya adik-adik, mereka coba adik-adik tadi sudah melihat kan video bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan juga mereka akan melewati laut yang besar ya adik-adik ya, yaitu Laut Merah itu ya. Wah, di situ Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya supaya dia bisa mengeringkan air laut itu. Dan juga mereka melewati
bangsa melewati jalan air yang tadi itu tanah yang kering. Mereka melewati sampai ke seberang ya Adik-adik. Tetapi bangsa Mesir yang mengejar mereka, mereka tertimbun oleh air ya Adik-adik. Ya di situ Adik-adik mengajarkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Belajar mengerti firman Tuhan. Ya, Adik-adik bisa kan? Ya, sama seperti bunga telang ini tadi Adik-adik. Jika dimasukkan air panas ya, dia berubah bentuk. Tetapi dimasukkan dalam air yang dingin, dia tidak berubah bentuk. Sama seperti kita ya Adik-adik, kalau kita bersemangat mau mencari kebenaran Tuhan, bersemangat mau mencari Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dan juga kita harus berubah dengan tingkah laku kita yang dulu, yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita dingin-dingin saja, tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan berubah. Dan juga kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan. Oke adik-adik ya, mulai sekarang kita harus berubah. Ya, karena berubah karena apa? Karena Tuhan itu selalu ada di samping kita. Tuhan selalu memimpin kita, ya. Baik kita dalam kesusahan, baik kita dalam kesedihan, Tuhan tetap memimpin kita, ya. Adik-adik mau Tuhan pimpin? Mau ya? Tentu adik-adik pasti mau. Ya, kalau kita mau, kita harus baca firman Tuhan, belajar mencari kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin saya seperti apa ya? Waktu saya dari kecil sampai sekarang saat ini besar. Sudah tahu membedakan. Wah, itu adalah kita rasakan. Ya, kita rasakan Tuhan memimpin kita. Tuhan menyertai kita. Seperti dulu bangsa Israel itu, Musa membawa mereka keluar ya, mereka dipimpin oleh Tuhan. Kalau malam hari dikasih tiang api ya Dedek. Kalau malam hari dikasih tiang api, kalau siang hari dikasih tiang awan supaya mereka kelihatan ya Dedek, bisa berjalan sepanjang hari. Wah Dedek, kalau mereka berjalan sepanjang hari, mereka capek nggak Dedek? Ada istirahat? Ya, itu Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan kepada kita, ya adik-adik ya. Wah, kalau adik-adik saat ini merasakan, wah sudah hampir 2 tahun ya, adik-adik tidak pergi ke sekolah, tidak berkumpul dengan teman-teman ya, hanya di rumah saja. Wah adik-adik di rumah saja melakukan aktivitas yang baik atau yang tidak baik? Ya? Ada melakukan yang terbaik untuk papa mama? Ada? Wah, apakah adik-adik hanya belajar dan hanya main game atau main HP saja, nonton video-video? Itu baik atau tidak adik-adik? Wah, itu juga tidak baik ya adik-adik ya. Kita harus bisa membedakan ya. Waktu kita belajar dan juga waktu kita bermain. Ya, tidak boleh sepanjang hari adik-adik. Mata kita akan rusak ya. Kalau kita mata yang sudah rusak, apakah adik-adik bisa melihat? Tidak bisa ya. Ya, disitulah kita harus menjaga tubuh kita ya adik-adik ya. Oke, adik-adik saat ini Losti kita mau ajak kita baca ayat firman Tuhan kita ya. Yaitu terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Wah, adik-adik, di sini ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita, baik kita susah, baik kita sedih, baik kita senang, kita harus tetap mengucap syukur ya adik-adik ya. Bagaimana mengucap syukur? Berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Wah, adik-adik ada berdoa setiap hari? Ada baca Alkitab setiap hari? Ya, itu harus setiap hari kita lakukan. Oke adik-adik, ya cerita kita sampai di sini supaya kita tetap semangat, kita mau berubah. Ya adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami boleh membedakan nanti mana yang baik untuk kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan, tolong kami, biar kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.